Keinginan kuat untuk mendapatkan pendidikan, meyakinkan orang tua untuk merestui Elma Savitri, wisudawan terinspiratif program studi pendidikan olahraga, mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kegemarannya berolahraga menjadi titik awal perubahan hidupnya hingga bisa berprestasi, mengantarkan Elma Savitri ke jenjang pendidikan yang lebih baik. Walau seorang perempuan tidak menjadi penghalang mewujudkannya menjadi atlet dan sosok yang sukses kebanggaan orang tua. Mendobrak tradisi di desa yang bahwa perempuan setelah dewasa akan menikah hanya mengurus suami dan anaknya. Kekhawatiran orang tua akhirnya tuntas dan terbayarkan karena Elma Savitri mendapatkan penghargaan wisudawan terinspiratif program studi pendidikan olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Kak Dinto, Elma Nika terpilih mahasiswa teladan wisuda 2021. Tapi kenapa perasaan ibu sareng bapak gitu? Bangga mas, bangga kedua peterdak Nika bisa jadi mahasiswa teladan, sangat kebanggaan buat kami. Emang Elma itu anaknya apa Ki? Dia ada untuk belajar emang tidak perlu disuruh. Dia sudah keinginannya sendiri gitu. Termasuk dia dulu emang kita kan tidak mampu mengkuliahkan dia gitu loh. Dia sampai nangis-nangis minta kuliah gitu. Emang dia anaknya meskipun di rumah emang rajin. Nggak kayak saudaranya yang lain. Dia bisa mengatur waktu. Lah kalau jangan aja nih Pak, anu Elma. Mungkin kata boleh, rekan lo kedua apa? Rekan pekerjaan tetap lo kedua lah. Kalau sabar nih kan. Berarti keseharian Kak Dinto kenapa manabi Elma Kak Dinto? Elma, Engki sareng reng sepoi pon. Ki sebelum berangkat kuliah, mereka Ki nolongin kula nyuci piring, masak. Tapi kalau sudah berangkat Elmanya, dan mereka kalau masih gedon betong membantu rumah tangga, dan mereka Ki asapuan apa masak nyasa dan mereka. Mungkin menabi pada musim kesabang mungkin ngiring kesabang Pak. Manabi ke jurusannya Kak Dinto, Pak. Memang hobi dari kecil atau dari apa? Dari olahraga Kak Dinto. Emang anaknya dia hobi, dia senang olahraga. Kak Dinto mas, kan dia itu ikut basket nang Sempina. Dia juara 1 sekabupaten Bangkalan. Termasuk dapat piagam bupati waktu itu. Dia. Jadi aku pinginnya kuliah ke olahraga dan mereka. Cuma kita yang tidak mampu. Dulu sampai dia itu pengen SMA 1, sampai nangis-nangis dia. Sampai aku kepikiran. Duh, SMA 1 itu anak reng kisok, anak reng diandi. Udah anak reng tani ayan kayak gini penghasilannya lo tetep gini. Pokoknya aku mau ke SMA 1 gitu, sampai gimana sampai kita itu kasihan gitu. Dia emang anaknya di olahraga bagus. Dia sampai sama teman-temannya gini, kamu itu laki burung ya gini. Laki burung ya gini. Karena dia suka hobi ke olahraga. Sampai dulu di SMP-nya itu mas ini cerita kan guru basketnya itu Pak Hendrik ya. Dia emang kan di sini rawan ke SMP itu untuk jalannya rawan lah. Terus kita itu sudah ndak usah ikut, emang tak larang itu, emang ndak boleh, sudah ndak usah ikut
kalau sore kan nggak ada yang nganter gitu. Saya repot hibit dan kula ke hibit tak kira repot. Anu dah usah ikut basket gitu. Terus sama Pak Hendriknya dirubah jadwalnya. Pertamanya latihannya kan sore, dirubah pagi sebelum sekolah. Malesan-mesan yang rembeturang. Jadi dia jam 5 itu sudah harus ada di sekolah gitu. Emang tantarkan pagi gitu. Sudah Bu, kalau anaknya tidak boleh latihan sore gitu. Anaknya sampan ini punya kelebihan gitu. Saya suka ngelatih Elma itu tak rubah pagi. Sudah gara-gara Elma emang dirubah pagi latihannya. Habis dia ikut sudah. Terus sampai dapat piala bupati itu. Iya. Kemudian hobi bakat itu lanjut ketika kuliah aktif thank you. Thank you. Sepengetahuan Ibu pernah ikut apa aja ketika kuliah Bu? Ya dia ikut basket ya, terus ikut futsal katanya ya. Saya gini menurut futsal sih nak kan laki nak. Ya ada sih perempuan mah gitu. Oh gitu ya gitu. Iya, bukan kerjaannya laki, bukan anunya laki. Enggak, perempuan bisa gitu. Terus dia diajak apa Mas? Dosennya katanya untuk wasit gitu ya. Ya sudah ada apa-apa gitu kan. Dia ikut tanding ke Malang, kemana gitu. Nah, aku tanding ke Malang anu gitu. Metamit Mas. Sangun neka kula nakal nyari awetang. Ben boleh bini, tapi pikir orang sepuh kan dan apa dan itu, cara nak bini pak, macam jauh, tapi sebelum kadang-kadang pikiran pak, boleh kan kilo apa lah yang mana nih pak, pikiran tu, mana bini dan itu. Oke, aku lakar sempat Kira-kira maunya Elma kira terus aki pak. Pokoknya masih dalam emang. Dan kula agak cerewet kalau Elma mau berangkat kemana. Kepikiran lah karena Mas Bari ikut, kenapa nih Sedak Jakarta? Ada pelatihan ya. Dan aku kula lakar pikiran bine. Takut gimana dan itu kan kula lah oning kan apa yang terjadi di sana kan lah oning. Nah kartan kula nih sekejap nelpon sampai yang bawa itu dosennya siapa itu tutup dulu ya masih di jalan dan kula merang kula emang gimana Ki seorang ibu pas perempuan khawatir Habis terakhir harapan atau pengarep Bapak Ibu untuk Elma ini katin apa setelah lulus ya? Dan kula Mas Elma mereka terlalu orang yang sukses jadi kebanggaan orang tua jadi kebanggaan saudara-saudaranya dan mereka kita menyekolahkannya cangreng medura soko dadi cetak dadi soko dadi terus dadi orang yang sukses dan mereka. Nabi dari Bapak Kira pada salah. Jeung aja ongko lah kerama. Mulai mungkin apa lakar Elma ni lakar diarahkan untuk ini untuk itu. Ayah nak bola bisa ya akan nyari sekuan kan mengada ni ke udah. Engki coba bulan akan praktek akin anak Mungkin bila ada guru olahraga dari guru ngajar apa ya, jelas dah ngajar anak ni malah aku ni bulan ni kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sejak SMP, bagaimana saya minat dalam olahraga basket. Dulu saat SMP saya saat melakukan kegiatan itu sempat dilarang sama orang tua, soalnya suka pulang sore, sehingga sama orang tua dinasihatin tidak boleh ikut main basket.
tapi sama pelatih saya diarahkan ke orang tua saya dan diizinkan untuk main basket. Sejak SMP saya ikut latihan rutin dan diganti pada pagi harinya. Itu kesulitan juga, soalnya sama guru-guru dilarang juga. Soalnya mengganggu pembelajaran. Tapi saat itu juga Pak Hendrik memberikan arahan juga kepada guru-guru. Soalnya ini kan untuk prestasi juga. Saat lomba, alhamdulillah tim saya memenangkan juara 1 dalam permainan bola basket di Bangkalan. Kemudian pada saat lulus SMP, saya sekolah di SMA 1 Bangkalan. Sayangnya di sana tidak aktif basketnya. Jadi hanya ikut saat lomba antar kelas saja. Sulit di Kuanyar karena pelatih dan pemainnya juga tidak ada. Jadi saya di Kuanyar itu ngalih profesi ke basket ke hoki. Jadi saya ikut hoki. Di sana kan aktifnya hoki, jadi saya ikut hoki. Setelah itu saya dilarang juga sama orang tua. Soalnya di sana tuh kalau hoki kan kalau kena kepala, soalnya bisa bocor. Kan pernah teman saya tuh kena kepalanya terus berdarah, jadi saya dilarang juga. Kemudian saya juga sering bantu orang tua saya, bantu ke sawah dan bersih-bersih juga. Lepas kuliah? Ya, lepas kuliah saat pagi hari atau sore hari. Kemudian saat lulus SMA saya nganggur 1 tahun. Nganggur 1 tahun, tempat pendaftaran itu SMA saya daftar di UNESA, ternyata gagal. Kemudian 1 tahun saya nganggur, tapi saya ada informasi kalau IKIP ada pendaftaran untuk olahraga. Jadi saya daftar ke olahraga. Saya bilang ke orang tua saya kalau saya mau daftar olahraga di Bangkalan. Orang tua saya sempat ngelarang untuk daftar ke sana. Tapi saya memohon ke orang tua saya. Terus saya dikenalkan ke Pak Fajar oleh Pak Hendrik. Setelah daftar itu kan untuk prestasi, jadi boleh tidak bayar untuk pendaftarannya. Setelah kelanjutannya terus sama Pak Fajar diarahkan, ya sempat kesulitan untuk membayar, terus sama Pak Fajar diarahkan untuk ke prestasinya, di beasiswa ke prestasi. Jadi saya daftar itu dan lolos mendaftarkan prestasi itu dan dapat beasiswa. Untuk keaktifannya basket gimana? Pernah ikut lomba apa gitu? Pernah ikut lomba 3x3 di Bangkalan itu 2 kali. Yang pertama itu juara 1 dan yang kedua itu juara 2. Dan waktu itu 2018 pernah di Surabaya tapi kalah 3x3-nya. Terus yang kemarin itu ke Malang, ke Liga Mahasiswa. Itu pun mepet, latihannya cuma berapa minggu. Soalnya kan timnya untuk dikompakan kan sulit, Pak.
di Bangkalan. Oh, di Jakarta itu diajak Pak Fajar untuk ikut latihan massage. Jadi jadi mensur di KONI. Jadi ada anualnya juga di KONI untuk mensur. Kesan-kesannya ya tetap berusaha walaupun kita cewek, melawan bidang dan tetap memberikan prestasi kita dan kemampuan kita untuk keahlian kita sendiri. Nah, sampai dia kan nganggur 1 tahun. 1 tahun emang kita nggak ada biaya. Sampai ibu saya sebelum meninggal itu, neneknya Elma ya, sampai gini, itu lucu. Tapi kalau dengar nangis gitu, ya berapa mau aku lihat je pesen uang muka. Tapi gini, ya larang banyak bu, gini saya. Terus dia punya uang waktu itu, nggak tahu 500, nggak tahu 1 juta. Dikasihkan ke Elma, ya nak mau aku lihat, cukup itu saya itu tertawa. Tertawa banget, itu lucu, nangis gitu. Saking terona sampai ibu kula kan ikut mikirkan. Dia matang kompoi setelah sekolah dan mereka. Sampai kalau ingat tuh gitu, saking terpana sampai adik PC ya cukup PC seria sekolah. Sampai tertawa kita itu, ya Allah gini saya. Alhamdulillah 4 tahun lulus nanti. Okay. Semoga ke depan lebih Amin. baik, bisa gelenon dari pendidikan, bisa mengangkat derajat yang sepuh, keluarga sedaja Kak Dinto. Amin. Apalagi makin sudah sambil ngajar Ilma ya. Nah, nanti kalau mudah-mudahan biasanya ada tuh beasiswa S2. Kamu daftar karena prestasimu bagus. Bisa jadi nanti jadi dosen walaupun nggak di STKIP kan banyak. Iya, Pak. Penting tadi itu mendobrak tradisi. Selama Bapak Ibu mendukung, kenapa tidak? Thank you. Yang penting fokus nanti ya Pak Ibu. Kecuali setelah ini menikah. Thank you. Segala dah nikah Mas Aduna. Sandi alake kelu engko sa biaya na akadi cetak deh akadi dek rumah anak deh akadi putak deh. Wis ayo lepa petotok. Mana bi Mas kan menikah sudah lelok panjang. Lelok panjang pahala repot sandi anak segini-gini.